choice now, pal. Whoa, hey. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan menceritakan sebuah alur film yang cukup membrutalkan. Bercerita tentang mantan marinir yang harus berurusan dengan para polisi korup. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya mari kita saksikan sampai selesai. Another small-town bank robbery over the weekend. Local police have found no clue. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Tom yang saat ini sedang membobol bank. Diberitahu kalau Tom ini merupakan mantan marinir terbaik di masanya. Namun sekarang ia beralih profesi menjadi perampok bank yang cukup handal. Aksinya sangat rapi bahkan tidak meninggalkan jejak sama sekali. The in-and-out bandit has done it once again. Now a third robbery, this time in Williamsport. Keesokan harinya, Tom mendatangi sebuah perusahaan yang menyediakan gudang untuk disewa-sewakan. Di sini, Tom bertemu dengan salah satu pegawai perusahaan itu yang bernama Annie. Tujuan Tom datang ke sini yaitu untuk menyewa satu gudang karena Tom berencana akan menyimpan semua uang hasil rampokannya di gudang tersebut. Terlihat Tom yang sepertinya tertarik kepada Annie, begitupun sebaliknya. Hingga pada akhirnya mereka saling berkenalan. Annie. Tom. 1 tahun kemudian memperlihatkan Tom dan Annie yang saat ini sudah menjalin hubungan atau sudah resmi berpacaran. Saat itu Tom membawa Annie ke rumah barunya karena mereka berencana akan menikah dan tinggal di rumah tersebut. Terlihat Annie yang sangat bahagia, namun sampai sekarang Tom tidak mau memberitahu Annie kalau ia adalah seorang perampok. Adegan berpindah ke seorang detektif bernama Meyer. Ternyata Meyer ini adalah detektif yang sedang menguak kasus perampokan bank yang dulu dilakukan oleh Tom. Namun sudah 1 tahun Meyer belum juga dapat menemukan pelakunya. Kemudian Meyer mendatangi rekannya yang bernama Javi. Diketahui kalau Meyer dan Javi ini adalah ketua detektif senior yang selama ini dikenal tidak pernah gagal dalam menjalankan misi. Namun untuk misi yang sekarang mereka belum bisa menyelesaikannya. Whatever that means. Well, she sounds like an incredible woman. Adegan berpindah ke Tom yang saat ini sedang menginap di sebuah hotel. Ternyata Tom berencana akan menyerahkan diri ke pihak berwajib atas perampokan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Tom pun nekat menghubungi kantor FBI dan kebetulan yang mengangkatnya adalah Javi yang saat itu sedang bersama Meyer. Di sini Tom mengatakan kalau ia adalah perampok bank yang selama ini mereka cari. Kemudian Meyer dan Javi meminta Tom agar menyebutkan nama lengkapnya dan berapa uang yang Tom rampok di bank. Tom pun menjawab kalau dirinya bernama Tom Carter dan ia mempunyai $9 juta dari hasil perampokannya selama ini. Tom juga mengatakan kalau ia tidak pernah memakai uang hasil rampokan tersebut 1 sen pun dan ia siap mengembalikan semua uangnya. That's a popular one. Must be trending. Confess to being the in-and-out. You think I'm making this up? Meyer dan Javi tentu tidak langsung percaya begitu saja, hingga mereka menanyakan alasan Tom kenapa ingin menyerahkan diri. Tom menjelaskan kalau dirinya tidak ingin lagi menjadi kriminal setelah bertemu dengan wanita yang sangat ia cintai. Sekarang Tom berniat akan menikahi wanita itu, namun sebelum menikah Tom akan menghapus semua dosa-dosanya di masa lalu. Mendengar semua itu, Javi meminta alamat Tom sekarang karena Javi berencana akan mendatangi Tom saat ini juga. The Charleston Hotel. Namun setelah Tom memberikan alamatnya, Javi memerintahkan 2 anak buahnya yang bernama Niven dan Jack untuk memastikannya dulu. Beberapa jam kemudian terlihat Tom yang terus menunggu kedatangan Javi. Namun ketika ada yang mengetuk pintu, ternyata itu hanyalah pelayan hotel. Setelah itu, Tom kembali menghubungi FBI dan kali ini yang mengangkatnya adalah Meyer. Tom langsung menanyakan kepada Meyer kenapa pihak FBI tak kunjung mendatanginya. Meyer menjawab kalau saat ini 2 anak buahnya sedang dalam perjalanan menuju ke alamat Tom. I'll be here. Hingga tak lama kemudian datanglah Niven dan Jack. Di sini Tom langsung menjelaskan kepada mereka kalau ia sudah merampok uang sebesar $9 juta.
Sekarang Tom berencana akan menyerahkan semua uang itu asalkan pihak FBI tidak menangkap Tom. Mendengar hal tersebut, tentu mereka tidak langsung percaya begitu saja karena mana ada maling yang mau mengaku. Agar mereka percaya, Tom memberikan kunci gudang yang selama ini ia sewa karena di dalam gudang itulah Tom menyimpan uangnya. Pada akhirnya, Niven dan Jack akan memeriksa gudang tersebut. Sementara Tom diperintah agar menunggu di hotel ini. Sesampainya di gudang, Niven dan Jack sangat terkejut karena semua pengakuan Tom ternyata benar. Mereka menemukan banyak sekali uang yang merupakan uang hasil rampokan Tom dan disinilah malapetaka itu baru dimulai. Ternyata Niven berencana akan mencuri semua uang itu dan tidak akan mereka serahkan kepada pihak kepolisian. Jack sempat tidak setuju karena jika ketahuan mereka bisa dihukum mati. Akan tetapi Niven tetap kekeh dengan mengatakan kalau ia akan membagi dua uang ini dengan Jack. Niven juga ternyata sudah mempunyai rencana agar semua ini tidak bisa terbongkar. Pada akhirnya Jack pun hanya bisa menuruti semua perkataan Niven. Ketika mereka berdua sedang memasukkan semua kardus yang berisi uang itu ke dalam bagasi mobil, tiba-tiba Annie datang karena kantor Annie tak jauh dari gudang tersebut. Di sini Annie menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, karena Annie sempat melihat Niven dan Jack sedang mengemasi semua barang Tom lewat CCTV di kantornya. Niven pun beralasan kalau mereka adalah teman baik Tom dan sekarang mereka diperintah oleh Tom untuk membawa semua barang ini keluar. Mendengar hal tersebut, Annie pun percaya, kemudian ia pergi. Setelah membawa semua uangnya, Niven mengajak Jack ke sebuah rumah kosong untuk mengamankan uang-uang tersebut. Di sisi lain terlihat Mayer yang kini menanyakan kepada Javi apakah Niven dan Jack sudah mendatangi Tom. Karena sampai saat ini mereka belum memberikan laporan apapun. Javi yang juga penasaran, ia pun memutuskan untuk mendatangi keberadaan Tom karena takut terjadi apa-apa. Adegan berpindah ke Tom yang sampai saat ini masih menunggu di kamar hotelnya. Tak lama kemudian Niven dan Jack kembali mendatangi Tom. I don't get it. Namun ketika di dalam kamar, Niven malah menodongkan pistol ke arah Tom. Ternyata Niven berencana akan menghabisi Tom saat ini juga. Menyadari hal tersebut, Tom mengatakan kalau uang itu sebenarnya hanya 3 juta dolar. Tom masih menyimpan 6 juta dolarnya di tempat yang berbeda karena Tom sudah mempunyai firasat kalau ia akan dijebak seperti ini. Where's the other 6? Figured I might need a bargaining chip. Terlihat Jack yang tidak setuju dan ingin segera menyudahi semua ini. Namun Niven tetap ngotot dengan rencananya, bahkan Niven memaksa Tom agar mau mengatakan di mana ia menyimpan uang sisanya. Ketika perdebatan berlangsung, tiba-tiba datanglah Javi yang merupakan atasan mereka berdua. Niven yang tidak mau semua ini terbongkar dengan sadis langsung menghabisi Javi. Sementara itu, Tom berhasil kabur dengan terjun bebas dari jendela hotelnya. Di sini Tom berhasil merampas senjata Jack dan ia pun langsung kabur sambil membawa Annie yang saat itu hendak mendatangi Tom. Melihat Tom kabur, Niven dan Jack langsung mengejar Tom hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Di tengah pengejaran, Annie bertanya kepada Tom tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tom hanya menjawab kalau ia akan menjelaskan semuanya nanti. Berpindah ke Jack yang saat ini sangat kecewa dengan apa yang barusan Niven lakukan kepada Javi. Niven menjawab kalau ia akan mengkambing hitamkan Tom atas pembunuhan Javi tersebut. Kejar-kejaran ini berlangsung cukup lama, hingga sampai ke parkiran atas gedung. Untungnya Tom dan Annie bersembunyi di dalam mobil lain hingga mereka pun lolos dari kejaran Niven dan Jack. Tom langsung membawa Annie ke tempat aman hingga ketika di perjalanan Tom baru menceritakan semuanya. Di sini Tom mengatakan kalau sebenarnya ia adalah mantan perampok bank yang selama ini sangat dicari oleh FBI dan polisi. Namun saat Tom bertemu dan kenal dengan Annie, Tom menjadi sadar akan perbuatannya tersebut. Saat ini Tom berniat mengembalikan semua uang hasil rampokannya dulu, namun ia malah dikhianati oleh Niven dan Jack. Tom juga mempunyai alasan kenapa dari marinir ia bisa membelot menjadi seorang perampok. Ternyata 10 tahun yang lalu, Tom pernah ditugaskan untuk berperang di Afghanistan. Namun ketika ia pulang ke Amerika, ibu Tom sudah meninggal dan ayahnya sedang sakit parah.
Tom yang kala itu tidak mempunyai uang untuk membawa ayahnya berobat, ia pun mendatangi pabrik tempat si ayah bekerja untuk meminta hak pesangon si ayah, karena si ayah sudah bekerja di pabrik itu selama kurang lebih 40 tahun. Namun kala itu Tom tidak diberikan sepeser pun uang, padahal uang itu adalah hak dari pesangon si ayah. Ternyata uang itu malah dikorupsi oleh pemimpin pabrik dan disimpan di bank yang ada di tengah kota. Semenjak itulah Tom memutuskan keluar dari militer karena ia berencana akan membalas kejahatan si pemimpin pabrik, yaitu dengan cara mengambil semua uangnya yang ada di bank tersebut. Kita dapat simpulkan kalau selama ini Tom merampok bank hanya untuk membalas dendam kepada pemimpin pabrik serta mengambil hak ayahnya. Tom juga mengatakan kalau sampai saat ini ia tidak pernah memakai sepeser pun uang tersebut. Adegan berpindah ke Mayer yang kini mendatangi TKP penembakan Javi. Mayer sangat bersedih atas kematian sahabatnya itu dan ia berjanji akan segera menguak siapa pelaku penembakan tersebut. Tak lama kemudian, Mayer didatangi oleh Niven dan Jack. Di sini Niven mengarang cerita dengan mengatakan kalau yang menembak Javi adalah Tom. Niven dan Jack sempat mengejar Tom, namun sayangnya Tom berhasil kabur. Turned up at the storage unit. Like a decade's worth of crap. Kembali ke Tom yang saat ini sedang dalam perjalanan bersama Annie. Di sini Tom menyuruh Annie agar meninggalkan kota ini untuk sementara waktu. Sementara Tom sendiri akan membereskan semua masalah tersebut. Pada akhirnya Annie mengerti dan mereka pun berpisah. Annie. Keesokan harinya Tom memulai aksinya dengan mencari tahu alamat detail tentang Niven dan Jack. Di balik itu, Niven dan Jack saat ini sedang melakukan rapat bersama detektif Mayer. Di sini Mayer sudah mendapat informasi kalau Tom dulunya adalah seorang marinir ahli peledak. Mayer juga sudah mengetahui kalau orang terdekat Tom adalah Annie. Yeah, he did. What about the girl? What's her name? Annie Wilkins. Kembali ke Tom yang sekarang sedang menghubungi Annie. Namun betapa paniknya Tom ketika Annie memberitahu kalau ia belum pergi keluar kota melainkan kembali ke kantornya. Ternyata Annie ingin mengambil bukti rekaman CCTV saat Niven dan Jack mengambil uangnya Tom. Tom memerintahkan Annie agar segera meninggalkan kantor tersebut karena Niven dan Jack pasti sedang mengincar Annie juga. Ketika Annie akan keluar, ternyata Niven sudah berada di kantornya. Di sini Niven meminta Annie untuk segera menyerahkan bukti rekaman CCTV tersebut. Karena jika tidak, Niven tidak akan segan menghabisi Annie. Annie yang tidak mau menyerah begitu saja, ia pun mencoba kabur, namun inilah yang terjadi. In here? Is it in here? Jack yang mendengar keributan itu, ia pun langsung menyusul Niven ke dalam kantor Annie. Di sini Jack sangat terkejut setelah melihat Annie yang sudah tak sadarkan diri dan akan ditembak mati oleh Niven. Jack yang sebenarnya tidak setuju dengan semua perbuatan Niven, ia pun melarang Niven menembak Annie dengan mengatakan kalau Annie sudah tewas. Mendengar hal itu, Niven langsung mengajak Jack pergi meninggalkan Annie. Padahal Annie sendiri tidak mati, melainkan hanya pingsan. Di sisi lain, Tom yang mempunyai firasat buruk, ia pun dengan cepat langsung mendatangi kantor Annie. Sesampainya di sana, Tom semakin murka ketika melihat Annie yang sudah tidak sadarkan diri. Untungnya Annie masih bisa bernafas, lalu Tom langsung membawanya ke rumah sakit. Di sini Tom meminta semua dokter dan perawat di sana agar memberikan perawatan yang terbaik untuk Annie. Sementara dirinya akan pergi untuk memburu Jack dan Niven. Di sisi lain terlihat Jack yang saat ini sedang mengobati luka Niven akibat terkena luka tusukan oleh Annie sebelumnya. Kembali ke Tom yang kini sedang menghubungi Mayer, si ketua detektif. Di sini Tom meminta Mayer agar menghubungkan sambungan teleponnya dengan Niven karena sekarang Tom ingin berbicara dengannya. All right, put that prick on. Setelah terhubung, Tom langsung mengatakan kenapa Niven telah mencuri uang Tom. Tom juga mengatakan kenapa Niven tega melakukan semua ini padahal Tom ingin benar-benar menyerahkan diri serta menyerahkan semua uang itu. Ditambah Niven juga sudah melukai Annie demi merebut CCTV yang ada di kantor Annie. Mendengar semua itu, Mayer pun sedikit terkejut namun ia belum bisa mempercayai Tom. Kemudian Tom mengancam Niven dengan mengatakan kalau dirinya akan segera mendatangi rumah Niven.
Setelah itu, Tom yang menyadari kalau mobil Niven dan Jack sedang berada di belakang mobil Tom. Inilah yang terjadi. Setelah berhasil membuat mobil Niven menabrak, Tom sengaja menampakkan dirinya ke hadapan Meyer karena ia ingin dikejar oleh Meyer. Alhasil, Meyer pun langsung mengejar Tom hingga ke tempat yang sepi. Setelah Tom dan Meyer berhadapan, mereka pun saling baku hantam. Namun pada akhirnya Tom berhasil membuat Meyer terpojok. Kala itu Tom tidak berniat menghabisi Meyer, melainkan Tom hanya ingin memberitahu Meyer kalau Niven adalah penjahat yang sesungguhnya. Niven telah mencuri uang itu sebanyak $3 juta dan Niven jugalah yang telah menghabisi Javi, sahabat Meyer. Bukan hanya itu, Niven juga hampir membunuh Annie karena Annie mempunyai barang bukti berupa rekaman CCTV ketika Niven dan Jack mengambil uang tersebut. Kemudian Tom juga mengatakan kalau saat ini ia sudah tidak mempercayai FBI ataupun kepolisian dan Tom akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Sebelum pergi, Tom memberikan pistol yang ada di tangannya dan ternyata itu adalah pistol Jack yang dulu sempat diambil oleh Tom. Ketika Meyer membuka pistol itu, terlihat semua pelurunya masih utuh yang artinya Tom belum pernah memakai pistol tersebut. Dari sini Meyer mulai sedikit percaya kepada Tom dan sekarang Meyer balik mencurigai Niven dan juga Jack. Malam harinya terlihat Niven dan Jack yang saat ini sudah berada di parkiran rumah sakit. Ternyata Niven berencana akan menghabisi Annie di rumah sakit tersebut. Akan tetapi terlihat Jack yang menolak ajakan itu hingga akhirnya Niven nekat masuk sendiri ke dalam rumah sakit itu. Sesampainya di ruangan Annie, untungnya ada Meyer yang menjaga Annie karena Meyer mempunyai feeling kalau Niven akan mendatangi Annie malam ini. Keesokan harinya Meyer memanggil Niven untuk menghadap ke ruangannya. Di sini Meyer mengatakan kenapa Niven mengambil sebagian uang Tom serta menghabisi Javi. Niven tidak mau mengaku dan ia tetap menuduh Tom sebagai pelakunya. Kemudian Meyer juga memanggil Jack untuk menghadap ke ruangannya. Meyer langsung memberikan pistol Jack yang ia dapat dari Tom kemarin. Saat ini Meyer belum bisa menuduh mereka berdua sembarangan karena belum adanya bukti yang kuat. Malam harinya terlihat Jack yang akan tidur bersama istrinya. Namun tiba-tiba Jack mendengar suara mencurigakan di garasi mobilnya. Ketika Jack mengeceknya, ternyata itu adalah Tom yang langsung menyerang Jack. Tom yang menyadari kalau Jack sebenarnya adalah orang baik, ia pun malah mengajak Jack untuk bekerja sama. Di sini Jack pun akhirnya mau membantu Tom dengan akan memberikan rekaman CCTV-nya kepada Meyer. Jack juga memberitahu Tom kalau sebaiknya Tom segera membawa Annie pergi dari rumah sakit karena dari kemarin Niven berniat akan menghabisi Annie. Mendengar hal tersebut, dengan cepat Tom pun langsung mendatangi rumah sakit. Sesampainya di sana, Tom langsung membawa Annie ke suatu hotel yang cukup aman. Keesokan harinya terlihat Tom yang sedang berbelanja bahan-bahan peledak karena sekarang Tom akan menangkap Niven dengan caranya sendiri. Di sini Tom juga sempat menghubungi Meyer lalu mengatakan kalau Tom akan segera membereskan semua kekacauan ini. Meyer yang sudah melihat rekaman CCTV-nya, ia pun mempersilahkan Tom dan pihak FBI atau polisi tidak akan menghalangi Tom. Bahkan Meyer sampai mengatakan jika Tom membutuhkan bantuan, maka mereka siap membantu Tom. Setelah membeli semua bahan-bahan, Tom langsung merakit alat peledak itu di hotel persembunyiannya. Terlihat Annie juga yang sudah mulai membaik. Ya. Keesokan harinya, Tom membawa Annie untuk mendatangi rumah Niven. Ketika mereka sampai di depan rumah Niven, Tom menghubungi Niven lalu mengatakan kalau dirinya sudah ada di depan rumah Niven dan inilah yang terjadi. Wow. Terlihat Niven yang berhasil selamat lalu pergi ke rumah kosong tempat ia menyembunyikan semua uangnya kemarin. Adegan berpindah ke Meyer yang saat ini mendatangi gudang yang ternyata di sana sudah ada Annie. Annie mengatakan kalau Tom adalah lelaki yang baik. Kemudian Annie langsung membuka salah satu gudang di sana yang ternyata di dalamnya berisi uang $6 juta yaitu sisa uang hasil curian Tom yang lainnya. Uang tersebut akan Tom serahkan kepada Meyer karena sekarang Tom sudah mempercayai Meyer. Adegan kembali ke Niven yang saat ini akan kabur membawa uang $3 juta.
Tiba-tiba muncullah Jack yang di belakangnya sudah ada Tom. Di sini Tom meminta Niven agar menyerah saja karena Jack sudah memberikan bukti rekaman CCTV itu kepada Mayer. Mendengar hal tersebut, Niven langsung emosi dan ia malah menghabisi Jack. Melihat hal itu, tentu Tom tidak tinggal diam hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Sayangnya, Niven berhasil kabur sambil membawa uang tersebut. Nice try, asshole. Kemudian Tom menghubungi Niven dan mengatakan kalau ia sudah memasang bom di bawah mobil Niven. Jika Niven ingin selamat, maka Niven harus menghentikan mobil itu karena bomnya akan otomatis aktif jika mobilnya terus melaju. Tom juga mengatakan kalau Niven tidak bisa keluar dari mobil karena jika pintu mobil itu dibuka, maka bomnya otomatis akan meledak. Satu-satunya cara yang bisa Niven lakukan sekarang adalah menghentikan mobilnya lalu menunggu tim penjinak bom datang. Mendengar semua itu, Niven langsung menghentikan mobilnya dan ia hanya bisa menunggu tim penjinak bom datang. And wait for the bomb squad. Beberapa menit kemudian datanglah para penjinak bom yang langsung memeriksa mobil Niven. Terlihat juga di sana ada Mayer yang sudah siap untuk menangkap Niven karena sekarang ia sudah mempunyai bukti kalau Niven bersalah. Kemudian para penjinak bom itu mengatakan kalau bom yang dipasangi oleh Tom hanyalah bom palsu. Mendengar hal itu, terlihat Niven yang kesal karena ia telah dibohongi oleh Tom. Sekarang ia harus menanggung hukuman atas apa yang telah ia lakukan. Kemudian Mayer langsung membuka bagasi mobil Niven dan mengambil semua uang yang ada di sana. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Mayer yang menemui Tom bersama Annie di suatu tempat. Di sini Mayer meminta maaf kepada Tom karena ia sempat tidak mempercayai Tom. Kemudian Mayer juga berencana akan merekrut Tom menjadi tim FBI, kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.